Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa sayyidina Adam wa sayyidina Nuh wa sayyidina Ibrahim wa sayyidina Musa wa sayyidina Isa wa ma bainahum minan nabiyyin wal mursalin. Sallallahu wa sallamuhu alaihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Waquduha an-nasu wal hijaratu 'alayha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunullah Ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Saudara yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih dalam kondisi iman dan Islam. Semoga dengan nikmat ini kita mampu untuk meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita berbicara masalah selingkuh. Apa selingkuh itu? Selingkuh adalah antara individu baik laki maupun perempuan yang sudah menikah atau yang belum menikah dengan orang lain yang bukan pasangannya. Atau bisa diartikan bahwa selingkuh adalah suatu perbuatan yang tidak setia dan merusak kepercayaan di antara pasangan. Dalam pandangan Islam, selingkuh adalah perbuatan yang tidak jujur terhadap pasangan, termasuk pasangan suami istri, yang dikenal dengan istilah al-khiyanah al-zawjiyah, yaitu seseorang yang berkhianat atau berpaling kepada orang lain selain pasangan. Anas bin Malik mengatakan, "Idza kanat fil baiti khiyanatun dhahabat minhu al-barakah." Artinya ketika khianat, ketika tidak ada kejujuran dalam rumah tangga, maka hilanglah suatu keberkahan di dalamnya. Dan perbuatan apa saja yang bisa dikategorikan sebagai selingkuh? Yang pertama, dikategorikan selingkuh jika memandang hal yang diharamkan, seperti melihat lawan jenis dengan pandangan syahwat yang bukan pasangannya. Yang kedua, dikategorikan selingkuh jika terlibat perbicaraan yang haram dengan lawan jenis selain pasangannya, seperti berkenalan lewat chatting, Facebook, Instagram, atau yang lainnya, curhat, mengumbar janji-janji manis, merayu, tempat pesona, membuat janji dan bertemu. Yang ketiga, dikategorikan selingkuh jika melakukan bersenang-senang mencari kepuasan nafsu selain dengan pasangan yang sah, seperti bergandengan tangan, berjumpa rayu, menunjukkan superhero-nya bahwa dia siap menjadi teman curhat, siap membantu kebutuhannya dan memberikan perlindungan dan kebahagiaan. Yang keempat, dikategorikan selingkuh adalah berhubungan badan atau seks selain dengan pasangannya yang sah atau disebut dengan berzina. Na'udzubillah min dzalik. Dengan demikian dapat dipahami bahwa selingkuh diharamkan dalam ajaran Islam karena sangat mendekati dengan perbuatan zina. Al-Quran Surah Al-Isra 32 Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji. Apabila ada rasa tertarik, kagum, takjub terhadap lawan jenis, baik laki-laki maupun perempuan, selain pasangannya yang sah sampai mengundang nafsu dan syahwat, maka segeralah menjauhinya dan pulanglah mendatangi pasangannya masing-masing di rumah. Bila tidak, maka bisa terjadi perselingkuhan. Rasulullah bersabda, "Qala Jabir sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza ahadukum a'jabathu al-mar'atu faqa'at fi qalbihi falyahmid ila imra'atihi wal yuwa'iha fa inna dhalika yaruddu ma fi nafsi." Rawahu Muslim.
Yang artinya jika salah satu di antara kalian dibuat takjub oleh seorang wanita yang bisa membangkitkan syahwatnya, maka hendaklah ia pulang mendatangi istrinya yang sah dan berhubungan badan dengannya. Sesungguhnya hal itu bisa menyelamatkan dirinya dari perselingkuhan dan perzinaan. Hadis riwayat Muslim. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 30 dan 31 supaya laki-laki dan perempuan menjaga pandangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. Yang artinya katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para wanita yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan auratnya. Sudah seharusnya kalau sudah menjadi pasangan suami istri harus bersikap terbuka, tidak ada yang dirahasiakan. Kejujuran harus dibangun dalam suatu keluarga atau rumah tangga, menerima kekurangan dan kelebihan dari pasangannya, dan apapun permasalahannya, apapun perselisihan yang terjadi di dalam rumah tangga dihadapi dan diselesaikan berdua. Jangan keburu lapor orang tua, lapor ke mertua, saudara, apalagi curhat pada teman dekat. Karena setan sangatlah licik, setan akan menghubungi dan menggoreng permasalahan perselisihan yang ada menjadi bara api yang panas. Bila hal itu sampai terjadi, maka bisa menimbulkan ketidakpercayaan pasangan, tidak menghargai dan menjatuhkan martabat pasangan, dan akhirnya selingkuh. Alhamdulillah. Saudara yang dirahmati Allah, ajaran Islam selingkuh merupakan perbuatan dosa dan dikategorikan dengan zina. Sedangkan zina sendiri adalah perbuatan dosa besar dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menyegerakan hukumannya bagi para berzina. Dalam hadis Nabi, "Izhani yu'ajiruhum Allahu fi dunya al-baghy wa hukmul walidain." Yang artinya dua perkara yang hukumannya disegerakan oleh Allah di dunia, yaitu berzina dan menyakiti kedua orang tua. Hadis riwayat At-Tabrani. Di hadis lain Rasulullah bersabda, "Ma min dhanbin ba'da syirki a'dhamu 'inda Allah min fatin wa da'aha rajulun fi rahim wa yahillu lahu." Rawahu Ibnu Abi Dunya. Yang artinya tidak ada dosa yang paling besar di sisi Allah selain syirik, kecuali dosa seorang laki-laki yang menumpahkan spermanya ke dalam rahim wanita yang tidak halal baginya, atau yang dikenal dengan zina. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Saudara yang dirahmati Allah, hukuman bagi para selingkuh di akhirat. Yang pertama dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Yang kedua ditempatkan di neraka yang paling busuk baunya. Yang ketiga wajahnya dilantai dan diseret menuju neraka yang panas. Yang keempat kedua matanya ditancap bak besi dan kedua tangannya dirantai. Yang kelima mulut mereka dituangkan timah yang sangat panas sampai tembus keluar ke kemaluan mereka, lalu dilumurkan ke mulut mereka dan begitu seterusnya. Hukuman dari para selingkuh di dunia, yang pertama hidupnya tidak berkah, meskipun kelihatannya uangnya banyak, harta melimpah, tidak menjadikan berkah baginya. Yang kedua hidupnya menjadi hina, harta martabatnya jatuh. Yang ketiga karir, pekerjaan, bisnis, rumah tangga hancur berantakan. Yang keempat hubungan dengan keluarga, saudara, sahabat menjadi rusak. Yang kelima susahnya mencari pekerjaan dan rezeki menjauhinya. Yang keenam depresi berat. Dan yang ketujuh penyakit mulai perdagangan. Saudara, berhentilah berselingkuh, karena dengan selingkuh setan akan menyeret pelakunya untuk berzina. Kalau sudah berzina, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melaknatnya. Maka bertobatlah dengan taubat nasuha, berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Yang kedua, dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqomah dalam taat dan ibadah kepadanya. Yang ketiga, bacalah Al-Quran di setiap harimu, fahami arti dan maknanya, belajarlah untuk mempraktekkan dalam kehidupan. Yang keempat, berdoa di setiap waktu sebagai penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kelima, bertemanlah dengan orang-orang soleh yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam, minta maaf kepada anggota keluarga, orang-orang yang tersakiti, saudara, dan jangan membuka aib yang lama tentang perselingkuhan. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah, taufik dan keberkahan kepada saudara. Semoga kita sekeluarga dan pasangan kita tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari perselingkuhan dan perzinahan. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan dan keturunan sebagai penyejuk hati, penghibur lara, pelepas rindu, penenteram jiwa, dan jadikan kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Allahumma inna nas'aluka tawbata wa dawamaha wa na'udzubika minal maksiati wa asbabiha wa dzakirna. Ya Allah, kami bertobat kepadamu dari segala perbuatan maksiat serta sebab-sebabnya, dan jadikan kami selalu ingat kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.